Hurt, hurt kayak ya? Okay then. Blackwood Road. Oke. Jadi dari sekian banyaknya pernyataan atau ungkapan atau case by case kejadian di bawah neokolonialisme Indonesia, ini sebenarnya kan jelas bahwa mereka berdiri di atas legalitas yang tidak jelas. Namanya Indonesia itu terdiri dari bangsa-bangsa kan, bukan suku. Ini kan pemutarbalikan fakta kalau kita lihat dari dasarnya. Kedua, ketiga legalitas mereka menamakan atasnya Indonesia sebenarnya itu bekas jajahan Nederland India kan, Hindia Belanda. Kenapa Timor Leste dibuat black campaigns, artinya kampanye hitam terhadap keberadaan Timor Leste yang hari ini sudah 26 tahun merdeka. 26 tahun ya secara referendum tanggal 31 Agustus 1999. Merdeka Timor Leste kalau nggak salah 2001 ya, Bung Nai. Tanggal berapa itu? Bulan Mei ya? Iya, 2002 Bang, 2002. Oh, 2002 tanggal berapa? Tanggal 5? Iya. Oke. 2002 ya, resmi ya, setelah mereka Anamet keluar dari Timor Leste ya. Oke. Jadi 2002 ke 2025 secara sah itu menandakan sovereign state of demokrasi Timor Leste. Kalau mau lihat bagaimana mereka itu jangan cuma hanya buat propaganda murahan oleh kelompok-kelompok Indonesia yang sakit hati dengan keberadaan Timor Leste menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia yang disebut dengan member of United Nations atau member of Region ASEAN. Jadi ini kan sangat naif, sangat amatir, sangat propaganda, sangat murahan ketika dibilang orang Timor Leste itu menyesal keluar dari Indonesia. Ini kan namanya murahan, propaganda murahan, black campaigns. Jadi kenapa kita bilang begitu? Berapa PDB Indonesia? Berapa PDB Timor Leste? Satu negara bisa diukur atas PDB-nya. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto Indonesia berapa? Coba klik di Google cari. Dan berapa produk domestik bruto Timor Leste? Dan berapa JNP-nya, Grid Neto Bruto Negara? Dan berapa hutang Indonesia selama 80 tahun? Berapa bunga hutang? Bagaimana proses pendapatan ekonomi negara atas perkembangan negara di mana terjadi inflasi dan deflasi? Dan bagaimana sosial yang disebut dengan valuta asing mereka berjalan normal atau tidak? Dan bagaimana kepercayaan internasional dengan Indonesia dan bagaimana kepercayaan internasional dengan Timor Leste menyangkut dengan trading misalnya, perdagangan internasional, ekspor impor. Jadi jangan asal ngomong, asal ngoceh, asal bacot. Orang-orang Indonesia selama ini membuat black campaign terhadap Timor Leste sehingga terlalu paranoid ketika bangsa Aceh merdeka, ketika West Papua akan menyusul, atau bangsa-bangsa yang ada di Nusantara bekas Nederland India. Disinilah perlu ilmu, jangan asal bacot. Kalau memang mental-mental budak-budak Belanda dulu, belajar lo yang baik. Jangan membuat black campaigns. Itu kan namanya kampanye hitam. Kalau mengukur suatu negara itu baik, pertama pendapatan negara, kedua pendapatan per kapita warga negara. Ini ngerti nggak dulu? Saya sebenarnya bukan ahli ekonomi, cuma untuk kursus ekonomi adalah. Oke? Jangan asal bacot. Coba lihat itu. Nanti kalau saya ceramah ini kan nggak habis-habisnya kan. PDB terbesar di dunia hari ini Amerika. Negara PDB terbesar itu Amerika. Tiap tahun dia menghasilkan 11,7 triliun US dollar. Artinya Indonesia per tahun untuk pendapatan per kapita hanya baru 450 US dollar di tahun. Kalau dipukul rata-rata dibagi pendapatan nasionalnya secara nasionalnya berapa? Nah itu jawabannya Nai Palu. Sorry ya, bukan saya ngajarin. Kalau besok ini harus diterangkan kepada si budak-budak Belanda itu.
Iya, iya, betul, betul, Kak, betul, Kak. Itu kan saya ngomong ini kan fakta. Saya ngomong ini kan data akurat, fakta, dan konsep national economic country. Jadi jangan asal ngomong. Dan kalau secara sosial human being, harkat dan martabat Timor Leste lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa? Karena Timor Leste tidak memproduksi manusia, kirim manusia ke luar negeri menjadi TKW atau TKI. Pernah nggak? Nggak ada kan? Kenapa Indonesia? Zaman Belanda aja tidak ada TKW dan TKI. Kenapa setelah Indonesia ada orang-orang miskin menjadi TKW dan tenaga manusia dieksploitasi oleh rejim-rejim yang berkuasa atas nama bandit-bandit. Tahu apa arti bandit? Mereka tidak punya hukum, mereka tidak punya landasan pemikiran yang logik. Akhirnya dicelakakan manusia, dan bukan memuliakan manusia, tapi menyelakakan manusia. Akhirnya Indonesia gagal menjadi state. Tutup dulu situ. Kembali ke Aceh. Aceh salah satu negara tua, established state. Itu negara senambung, negara yang sudah ada, dan negara successor state. Di dalam penjelmaan negara tua di Asia Tenggara, Aceh menjadi contoh yang paling baik, sangat unik, sangat universal, dan memberi rahmat sekalian alam kepada negara-negara tetangga. Aceh tidak pernah menjajah negara lain. Aceh tidak pernah menjadi persoalan dengan negara lain. Aceh tidak pernah melakukan crime against humanity atau yang disebut dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Malah Aceh menjadi pioner dan menjadi pahlawan dan heroik ketika Aceh mengirim tentara Aceh ke Selat Malaka untuk menghantam yang namanya kolonial Portugis untuk membela kekuatan Islam atau negara Islam Malaka yang hari ini disebut Malaysia. Kontribusi Aceh di ASEAN sangat dihormati. Kontribusi negara Aceh sangat dihormati di tingkat internasional. Punya hubungan baik, hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara hebat di dunia, termasuk Inggris, Amerika, dan jauh sebelum Belanda ada. Apanya yang salah Aceh ketika Aceh hari ini, cucu-cucu orang Aceh hari ini, bangsa-bangsa Aceh hari ini menyatakan merdeka atas memang sudah merdeka untuk mengejar dan mengusir penjajah yang hari ini disebut neokolonialisme Indonesia, penjajah baru Indonesia. Kan sudah kita jelaskan legalitas dan legal standing Indonesia tidak memiliki hak tinggal di Aceh. Kenapa ada? Nah, di sini kita kupas. Hari ini semua bangsa Aceh sudah bersatu, kecuali ada dua golongan besar yang masih malu-malu hati. Main sabun, yang main nyepelit mano, tinggal di sabun, tinggal di kisah. Nah, so kelompok intelektual spiritual yang ada di Dayak yang disebut dengan Tungku-Tungku Pancasila, yang punya kontribusi dan punya hubungan baik dan punya hubungan emosional antara Indonesia dengan Tungku-Tungku ini, karena punya peradaban emosional antara pusat zaman Abu Dobrih dan hari ini disebut Huda atau kelompok agama yang lain yang masih diobok-obok oleh Indonesia. Hari ini mata rantai itu mesti diputuskan, karena rantai-rantai itu tidak membawa kebahagiaan kepada bangsa Aceh, hanya membawa malapetaka kepada bangsa Aceh. Sudah saatnya para intelektual spiritual baik di Dayak, di masjid, di Menasa harus mengambil sikap untuk menyatakan dan mendukung kemerdekaan Aceh. Jelas kan? Kenapa? Karena mereka hanya baru sebatas minta bencana nasional kepada Presiden Prabowo. Belum mereka menunjukkan yang disebut dengan fatwa ulama terhadap situasi dan kondisi bencana alam atau bencana ekologi akibat deforestation atau deforestasi yang ada di Aceh yang dilakukan oleh oligarki berserta penguasa zalim di Jakarta yang bekerja sama dengan penguasa zalim dia di Aceh mulai dari bupati hingga gubernur dalam urusan mengeluarkan konsensi ataupun HGU ataupun ISIUP, surat izin usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sehingga mencelakakan Aceh dan merusak alam Aceh sehingga membawa malapetaka bagi bangsa Aceh. Akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Kelompok yang kedua, kelompok Umara, tadi ulama. Ulama itu ada dua dia. Ulama karbitan Badiin Indonesia dan ulama warisatul anbiya yang benar-benar ulama berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
Silakan Anda merasa jika Anda merasa. Kalau tidak merasa, jangan Anda putus asa. Kedua, kelompok Umara, mulai gubernur sampai kecil. DPR tingkat 1 Aceh, DPRA, DPRK, Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, kecil dan perangkat seluruh jajaran di bawah Konstitusi Republik Indonesia sebagai institusi eksekutif. Ketika sikap ini tidak diambil, sementara rakyat Aceh sudah cukup menderita akibat kekejaman kemanusiaan dan akibat kekejaman kebijakan wisdom of Indonesia country. Akhirnya apa yang terjadi? Jika mereka pura-pura bantu tapi tidak ada kebijakan politik yang disebut dengan wisdom, gubernur, bupati, dan seterusnya. Harapan saya, gubernur dan bupati bersatu padu membuat satu meeting atau pertemuan atau rapat atau muafakatkah, terserah apa yang dimuafakat, dan didukung oleh ulama, sementara rakyat ikut atas keputusan mereka untuk menyatakan dengan sikap yang jelas bagaimana menyelamatkan kesengsaraan bangsa Aceh akibat efek daripada effort kebijakan Indonesia. Singkat cerita, rakyat menunggu keputusan kalian, wahai para umara dan ulama. Di mana Anda meletakkan kebijakan Anda? Apakah Anda memihak kepada agama Islam di Aceh, negara Islam di Aceh, kepada umat Islam di Aceh, dan kepada bangsa Aceh, atau kepada orang yang sedang menderita, akhirnya akan menjadi sakit dan mati akibat ketahanan ekonomi dan ketahanan energi yang tidak bertanggung jawab atas nama negara. Lamban tidak pernah mereka memikirkan tentang bagaimana nasib seterusnya, karena diperkirakan 30 tahun recovery, rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh itu belum bisa diselesaikan. Kemampuan ekonomi Indonesia, kemampuan ketahanan ekonomi Indonesia, kemampuan energi Indonesia, ketahanannya masih diragukan. Apalagi hari ini orang Aceh ekonominya digeser bukan ditambah. Artinya di sana mati lampu, di sini hidup lampu, di sana mati lampu, di sini hidup lampu. Ini namanya pergeseran ekonomi. Di dalam hukum ekonomi dunia tidak ada kebutuhan ekonomi itu digeser, yang ada kebutuhan ekonomi itu ditambah. Akibat anggaran pendapatan setiap kebutuhan manusia tidak pernah berkurang. Ini hukum dasar. Maka belajar kalau buat negara, sehingga jangan menjadi negara gagal. Laporan World Bank, laporan International Monetary Fund, 52 negara menjadi funder World Bank di dunia, bahwa Indonesia adalah negara gagal dan akan menuju negara bubar pada tahun 2030. Tungku apa yang nabi kantu dan di daya penepreh lom penepreh kiamat dua tu baru negara merdeka cok silap tunggu kajut cok sikap tunggu rakyat bersama anda bersama rakyat. Itulah kekuatan yang ditakuti Indonesia. Adalah ketika ulama bersikap. Ketika ulama diam, Indonesia masih punya harapan di Aceh. Ketika ulama bersikap, Indonesia goodbye di Aceh. Demikian yang bisa saya sampaikan, bisa didiskusi, bisa diberdebatkan. Asal dengan cara-cara ilmiah dan masuk akal dan pakai logika akal sehat. Silakan, sekian. Terima kasih ke Tunggu Fajri dengan ada waktu, dengan nawatero karena ikno. Jika memang sesuatu hal yang disampaikan harus jelas, belak-belakan, hana islah hana mau. Kemerdekaan direbut bukan atas dasar hana mangat dan hana mau. Bangsa Aceh kan bangsa hana mangat dan mau. Kitanya harus konsisten. Kitanya harus istiqamah. Ketika pemimpin tidak istiqamah, hancurlah nanggronya. Ketika ulama tidak istiqamah, hancurlah nanggronya. Mana nilai? Tetap semangat istiqamah. Wajib lawan kezaliman dan penjajahan di adanya. Siap untuk mereka.